Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rizky, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu ekonomi yang cukup sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelemahan daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Santika Kurnia SPD MPD. Kalau kita perhatikan, akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan bahwa uang Rp100.000 sekarang terasa cepat habis saat belanja ke pasar atau minimarket. Harga beberapa kebutuhan pokok sudah naik. Sementara itu, pendapatan banyak masyarakat tidak naik dengan kecepatan yang sama. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat daya beli masyarakat menjadi melemah. Lalu sebenarnya apa sih daya beli itu? Sederhananya, daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa menggunakan uang yang dimiliki. Kalau harga barang masih terjangkau dan penghasilan cukup, tentu kita bisa membeli kebutuhan dengan lebih mudah. Tapi kalau harga terus naik sementara penghasilan tetap, otomatis kita harus mengurangi pengeluaran. Disinilah kita mengenal istilah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Sebenarnya inflasi itu normal, bahkan dibutuhkan agar ekonomi terus bergerak. Tetapi kalau inflasinya terlalu tinggi dan tidak diimbangi kenaikan pendapatan, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Contohnya sangat sederhana. Misalnya harga beras, minyak goreng, telur, dan ongkos transportasi naik secara bersamaan. Karena penghasilan tidak berubah, akhirnya masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan pokok saja. Pengeluaran untuk jalan-jalan, membeli pakaian baru, atau mengganti handphone akhirnya ditunda. Inilah yang disebut daya beli melemah. Lalu apa sih hubungannya dengan konsumsi rumah tangga? Di Indonesia, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika masyarakat banyak berbelanja, toko menjadi ramai, usaha semakin berkembang, perusahaan meningkatkan produksi, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Sebaliknya, kalau masyarakat mulai mengurangi belanja, penjualan ikut turun. Akibatnya, perusahaan mengurangi produksi, keuntungan menurun, bahkan ada yang sampai mengurangi jumlah karyawan. Jadi, keputusan kita sebagai konsumen ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi tertentu. Kalau kondisi ini terus berlangsung, tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Dalam jangka pendek, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Banyak keluarga mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting. Pelaku usaha, terutama UMKM, mulai merasakan penurunan penjualan. Pemerintah juga bekerja lebih keras untuk menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil. Kalau berlangsung lebih lama, dampaknya akan lebih besar. Tingkat kemiskinan bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, investasi menurun, dan kesempatan kerja menjadi lebih sedikit. Dunia usaha juga semakin sulit berkembang karena permintaan dari masyarakat terus menurun. Menurut saya, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Semua harus ikut berperan. Dari sisi pemerintah, yang perlu dilakukan adalah menjaga inflasi tetap terkendali, memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat bantuan sosial yang tepat sasaran, serta terus mendukung perkembangan UMKM. Dari sisi masyarakat, kita juga harus lebih bijak mengatur keuangan.
kita perlu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Mulai membiasakan menabung, meningkatkan keterampilan, dan mencari peluang tambahan penghasilan jika memungkinkan. Kemudian dari dunia pendidikan, kampus dan sekolah bisa memberikan pendidikan tentang literasi keuangan, kewirausahaan, serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusannya lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Sementara itu, dunia usaha juga perlu terus berinovasi, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan pemasaran digital, dan memberikan harga yang tetap kompetitif agar masyarakat tetap tertarik membeli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelemahan daya beli masyarakat sangat berkaitan dengan inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika harga lebih cepat dibandingkan pendapatan, masyarakat akan mengurangi konsumsi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh pelaku usaha, pemerintah, bahkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Semoga dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan pelaku usaha, daya beli masyarakat bisa kembali meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.